Ya, bagusan kita PK-PK saja. Mereka sudah tidak mampu berdiskusi, saudara. Apanya lagi yang mau kita diskusikan? Siapa ini? Jumiati. Coba Jumiati Atif. Oh, Zul. Oh, sudah dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Muslim. Berani PK dengan saya, syaratnya jangan kabur. Berani? Kabur gimana? Ya lari dari pertandingan. Enggak lah. Oke, baik, kita mulai ya. Semoga Anda tidak kabur dari pertandingan ya. Baik, saya mau kasih dulu background yang bagus. Oke. Abang nonton, Bang, itu ada suara-suara musiknya coba dikecilkan dulu itu, Bang. Jangan ada musik-musik dulu. Kecilkan dulu. Musiknya kecilin dulu. Oke, kita diskusi dulu yang bagus. Abang tahu ini siapa? Nggak tahu, Bang. Berat. Apa yang mau dibahas kalau begini? Oke, gini saja dah kalau begitu. Begini, percaya dengan Nabi. Nabi berkata, tidaklah berzina orang yang berzina kalau dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Percaya? Oke, berarti kalau orang maling, malingnya dalam keadaan beriman tidak boleh dikatakan maling, betul? Iya. Indahnya agama Islam, saudara-saudara. Iya. Ayo buat pengakuan dulu yuk. Saya Muslim. Apaan sih ini? Apaan sih? Apaan sih ini? Apaan sih? Dan bikin bingung, Bang. Gua gak nyambung. Berat. Gua santai doang nih. Iya, ini kita juga nyantai-nyantai. Gimana sih? Bang, abang Islam. Abang Islam. Kalau Islam percaya nggak dengan Muhammad? Ya, percaya. Percaya. Muhammad bilang yang tadi, tidaklah berzina jikalau berzinanya dalam keadaan beriman. Percaya? Gimana itu keadaan dalam beriman? Contoh. Sekarang ini mohon maaf nih, Anda sudah punya istri? Belum. Oke, belum. Taruhlah Anda tidur sama istri orang misalnya. Ketika Anda pergi ke hotel bersama dengan istri tetangga, misal. Lalu kalian tidur bareng di dalam hotel tersebut dan melakukan hubungan badan. Itu namanya berzina atau tidak? Berzina atau tidak? Berzina. Berzina. Nah, bagaimana kalau Anda melakukan perzinahan itu tetapi di detik yang sama Anda beriman? Anda beriman kepada Allah, ya kan? Sesungguhnya aku beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Misalnya Anda bilang begitu. Nah, ketika Anda beriman, di detik yang sama Anda sedang berzina, menurut Nabi itu berzina atau tidak? Maksudnya berimannya tuh gimana? Gimana kita kalau nggak kurang bodre kayak begini? Susah ini saudara-saudara, susah. Ini ada yang naik ini, siapa ini? Sebentar, kita cek dulu. Jumiati Atif. Jumiati? Iya Bang Hidis. Oke, coba mana kameramu? Lu itu siapa, Bang? Oke. Ini ustazah ini katanya, konon. Enggak ustazah. Oke, coba Jumiati Atif, coba jelaskan. Sebentar, Anda kok bisa naik kemari nih? Kami lagi PK kok Anda bisa naik ini gimana? Enggak tahu kenapa. Saya juga nggak
nggak tahu ini. Siapa ini yang menaikkan? Baiklah, tapi nggak apa-apa. Oke, coba ya saya putuskan dulu ya sama si Zul ya, karena si Zul ini orangnya nggak nyambung. Sebentar. Ini orang beragama tapi hanya agama-agamaan saja. Oke, kita langsung saja ya. Coba Jumiati Atif, perkenalkan dulu diri Anda ini. Anda seorang muslimah ya? Seorang muslim, Bang. Oke. Anda ngerti apa yang sedang dibahas di sini? Mengerti. Bismillah, saya mencoba menjawab ya, Bang ya, menurut Silakan. agama saya ya. Tapi tenang, jangan Saya di grogi. sini- Iya, Sebentar, soalnya grogi, Anda Bang seperti Edis. ketakutan gitu. Coba. Iya, maksudnya Tenang. gini, Bang. Saya ini kan awam. Nanti takutnya salah menjawab gitu ya kan. Begini, Bang. Kalau menurut di agama saya, di surat Al-Maidah itu sudah tertulis jelas bahwa barang siapa yang mencuri maka akan dipotong tangannya. Nah, dari kata-kata ini, tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Kita kembalikan dengan kata-kata seperti ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Tidaklah tidaklah meminum air comberan seseorang itu jika dia meminum air comberan dalam keadaan waras. Nah, di sini saya menyimpulkan seseorang itu jika dia dalam keadaan beriman, dia tidak akan mencuri. Seseorang itu dalam keadaan beriman, dia tidak akan berzina. Nah, ini karena diperkuat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah ayat 38. Baik. Barang siapa yang mencuri, dia akan dipotong tangannya. Kami berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis. Hadis itu memegang dari Al-Qur'an. Maka kalau menurut agama kami, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Baik. Seperti itu, Bang Edis. Baik, saya tampilkan. Memang ya saudara-saudara ya, agak gemetar menjawabnya nih. Iya, agak gemetaran Karena dia, yang dilawan saudara. Bang Edis. Baik. Kita tampilkan ya hadisnya ya. Baik. Sahih Bukhari 6312 telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan seterusnya ya, dan seterusnya dari Nabi nih. Nabi ngomong begini, perhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina. Berarti ini ada perzinahan nggak? Ketika dia berzina di dalam keadaan beriman, berarti dia tidak beriman. Oke, saya teruskan. Memang mereka ahli dalam memelintir kata-kata. Baik. Tidak, karena diperkuat di dalam Al-Quran kami, barang Oke. siapa yang mencuri, maka tangannya akan dipotong. Iya, Ini hadis ini itu mencurinya karena dia tidak mencuri dalam keadaan beriman. Coba dengarkan ya, Ya. dengarkan. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina. Perhatikan, ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Bang, Sebentar, ketika kalau kata-kata ia sabar, berzina tidak ada koma. tenang. Kalau kata-katanya begini, Iya, contoh. oke. Misalnya kata-katanya begini, tidaklah beriman orang yang beriman ketika dia melakukan zina. Nah, kalau itu kata-katanya betul apa yang Anda maksud. Berarti tidak mungkin orang berzina di detik yang sama beriman. Betul. Kalau misalnya kata-katanya tidaklah beriman seseorang ketika ia beriman tetapi melakukan zina. Tetapi ayat ini bunyinya bukan begitu. Ayat ini bunyinya tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri. Sebentar, saya selesaikan. Iya. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamr ketika ia meminumnya dan ia dalam keadaan beriman dan taubat terhampar setelah itu. Jadi ini berbicara apa? Berbicara begini, orang-orang yang habis mencuri bertaubat dia. Nggak boleh dikatakan dia mencuri.
Kan abis itu bertaubat nih loh. Ada kata kuncinya ini. Dan taubat terhampar setelah itu. Sebentar ya, Bang Silakan Edi. anggapannya. Oke. Bisa diapain buka layarnya kamera. Bang? Karena HP saya, laptopnya lagi Ya, apa? saya balik dulu ya, Yang silakan. tadi. Silakan. Silakan. Apa nama hadis tadi bisa diapakan Bang di layar sebentar? Oh, mau ditampilkan lagi hadisnya. Baik. Baik, sebentar. Siapa ini? Siapa ini saudara-saudara? Oh, jadi banyak gambar-gambar. Oke, ya silakan. Silakan. Oke. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika gini ya. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Bukan ketika ia berzina, koma. Tidak ya, Bang? Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan Tidak ada beriman. koma dalam bahasa Arab loh. Jadi dalam bahasa Arabnya ini nggak ada koma di sini. Iya, yang kita artikan di sini kan bahasa Indonesianya. Iya. Ya kan? Ya, jadi kan tadi saya mengumpamakannya, tidaklah minum air kotoran seseorang manusia itu. Jangan lari ke jika tempat dia lain. minum Hadisnya dalam jangan keadaan dipelintir. waras. Kita Saya tidak tak ngomong. melintir, Bang. Oke. Bu, maksudnya sekarang begini. Jumiati Atib, begini, biar diskusi Iya. kita itu tidak melebar kemana-mana, jangan membuat perumpamaan lain. Ini saja. Oke. Oke, Gini, Bang. ini jelas, Ini ya, Bang. tidaklah berzina ketika orang yang melakukan perzinahan, ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Contoh nih, mohon maaf. Atif punya suami. Sebentar, tenang. Atif punya suami. Lalu Atif pergi dengan RK ke OME 112 misalnya. Mohon maaf. Terus? Ketika Atif melakukan hubungan badan dengan RK, yang penting kan melakukannya dalam keadaan beriman sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sambil Tidak berucap, seperti itu, Bang. loh, Tidak itu kan seperti sambil itu. keadaan beriman. Ketika saya Apalagi melakukan mengucapkan, zina, berarti saya tidak dalam keadaan aku beriman. bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga itu. Sekarang sekarang gini ya, Bang. Di dalam hadis ini mungkin kita di dalam pandangan kita mungkin ada keraguan ya. Tetapi di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Surat Al-Maidah ayat 38. Di dalam berarti hadis ini Al-Qur'an salah. kami, barang siapa yang mencuri maka akan dipotong. Hadis ini berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Jadi kami ini jika anggap saja nih keraguan nih di hadis, anggap saja ada keraguan di hadis, tapi kami berpegang ke Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 38 mengatakan bahwa siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Baik. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan ke tema berikutnya kalau begitu. Berarti hadis tersebut Anda katakan palsu. Palsu. Bukan katakan palsu. Jika ada keraguan, maka kami ada Oke, Al-Qur'an berarti Anda untuk punya memegang keraguan. teguh Berarti Anda punya keyakinan keraguan kami. kepada hadis itu. Gini, hadis itu ada yang soheh, ada yang mungkin masih dalam, ya saya masih awam ya Bang ya. Tapi menurut pandangan saya, hadis itu bisa soheh itu benar, dan bisa juga ada keraguan. Oh, Tapi berarti kami hadisnya tidak berpegang jelas kepada kalau begitu. Al-Qur'an. Baiklah, kalau hadisnya tidak jelas, Mungkin, itu kita pandangan tinggalkan saya. saja hadisnya. Sekarang begini. Menurut Al-Qur'an, orang yang mencuri hukumnya apa? Hukumnya akan dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Baik, saya pegang omongannya. Pertanyaan saya sekarang begini. Di negara kita tercinta ini, orang-orang Islam yang mencuri dipotong tangannya atau dipenjara? Di penjara karena negara kita tidak berpegang kepada agama Islam saja. Baik. Agama Pertanyaan kita selanjutnya. banyak agama di Oke. sini. Apa hukumnya terhadap orang-orang yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah?
Maksudnya? Saya ulangi satu kali lagi, saya ulangi. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum yang diberikan Allah, orang tersebut disebut orang-orang apa? Nggak tahu saya di situ. Saya bantu. Baik, ya saya bantu. Saya tahu bahwa banyak orang-orang Islam ketika baca Quran mereka baca huruf Arabnya. Jadi setelah baca mereka nggak tahu apa yang dibaca. Baik. Itu harus diakui teman-teman. Ini kritik dari saya ini ya. Makanya kalau baca Quran bacalah artinya ya. Saya bacakan. Barang siapa tidak memutuskan perkara, perhatikan, berdasarkan yang diturunkan Allah ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 47 dan seterusnya. Baik, saya tampilkan dulu. Ya. Oke. Oke, ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-47. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka orang-orang itulah orang fasik. Betul? Oke. Menurut hukum yang diturunkan Allah, kalau mencuri diapain? Dipotong tangannya. Tetapi orang muslim sekarang kalau mencuri dipotong tangannya atau dipenjara? Sekali lagi saya bilang Bang Edis, kita tinggal di negara Indonesia, bukan di negara Arab yang menempatkan hukum Allah. Oke, Kalau kita di artinya Indonesia menempatkan hukum Al-Quran, lantas gimana agama lain? baik. Agama lain ya kalau mencuri ya dipenjara, orang Islam potong tangannya, gitu. Sekarang kita masih berhadapan dengan hukum. Oke, sekarang saya tanya. Sama seperti berzina. Baik, Berzina dicambuk. saya balik Di Aceh kamera kan sudah saya. menerapkan itu. Oke, baik, saya balik kamera saya. Jadi Anda sudah mengakui bahwa orang-orang Islam di negara kita tercinta ini tidak memutuskan perkara berdasarkan ajaran agama Islam, betul? Karena kita di sini kan bermacam-macam agama, Bang. Iya, jangan diulang lagi. Karena di sini berbagai macam agama, ada 6 agama yang diakui dan kepercayaan-kepercayaan. Jadi sehingga hukum Islam pertama. itu tenang dulu. Maksud abang saya Sehingga ngerti. Maksud abang kan agama kami harus tenang dulu, tenang, santai saja. Oke. Karena hukum Islam tidak dipakai, sehingga orang-orang Islam tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam, tetapi berdasarkan hukum tapir. Apa itu hukum tapir? Hukum buatan orang-orang kafir. Hukum kita itu diwariskan dari Belanda. Kalau mencuri, maka dikurung, dipenjara. Kalau menurut hukum Allah, kalau mencuri dipotong tangannya. Betul? Nah, umat Islam memilih yang mana? Memilih hukum yang warisan Belanda. Karena alasannya, karena kita agamanya beda-beda. Kan gitu. Nah, berarti barang siapa yang memutuskan perkara berdasarkan yang tidak diturunkan Allah, berarti orang-orang fasik. Betul? Oke. Berarti berarti orang-orang Islam di negeri Indonesia adalah orang-orang fasik. Setuju? Sekarang gini. Setuju Anda akhirnya. Kita setujunya gini. Oke, Abang. Silakan. Saya ngerti maksud Abang. Kami orang Islam di sini jika mencuri kenapa tidak mengikutkan agama kami? Begitu kan? Iya, harusnya dipotong Bang, tangannya. Ya. Begitu. Ya. Jadi kalau ada Abang orang juga Islam harus tahu maling, hukum di potong Indonesia tangan. ini Itu ada HAM. saya Kita setuju. ada HAM, Bang. Harus Ya, dilakukan jika diterapkan itu supaya berkurang maling-maling uang rakyat.
Ya, oke. Ini jebakan ya untuk abang ya, untuk saya. Oke bang. Sekarang gini, kalau kami terapkan hukum Islam di Indonesia, ya, kami terapkan hukum Islam di Indonesia. Kita di negara ini ada undang-undang. Jika diterapkan itu, undang-undang, kita memukul anak kecil saja kita seperti guru ya, guru memukul anak kecil, ada undang-undangnya. Padahal di agama kami, anak umur berapa tidak mau dipukul, tidak mau lagi umur sekian di sekian. Makanya khusus orang Bang, Islam kalau kita boleh terapkan di agama kita dipukul. yang itu bang, nanti kena HAM kita bang. Loh, ya Kena perundangan ibu makanya atau- apakah hukum Islam Nah. ini masih relevan dengan modernisasi, dengan peradaban umat manusia? Makanya saya di sini sebagai al-ustadz Kristen mempertanyakan itu semua, gitu loh. Begini ya, Jumiati, Bang. ya, dengarkan Ya saya. saya cuma bilang, walaupun kita terapkan itu di Indonesia, kita ini bermacam-macam agama. Jadi Ya diterapkan kepada yang Islam saja. Iya, Jangan jika menerapkan hukum diterapkan begini. Islam, Begini loh, jangan menerapkan hukum Islam kepada orang Buddha. Jangan menerapkan hukum Islam kepada orang Kristen. Terapkanlah hukum Islam bagi orang-orang Islam. Oke. Contoh provinsi, sebentar. Bang Edis Contoh bisa jamin provinsi. nggak kalau Dengar. seandainya nih di Contoh Indonesia, provinsi, sebentar. Contoh provinsi yang sedang menegakkan syariat Islam itu adalah daerah istimewa Aceh. Itu contoh, jadi kalian harus mencontoh itu, mendirikan hukum syariat bagi pemeluknya. Saya dukung itu. Supaya apa? Supaya kalau ada orang korupsi, maling, tangannya dipotong. ya, Itu berlaku setuju. bagi Saya setuju, orang-orang Bang. Islam. Iya, betul. Betul, saya tidak di situ saya tidak akan membantah Bang Edis. Cuman hukum berlaku di Indonesia tidak semudah itu, Bang. Tidak semudah itu. Apakah Bang Edis bisa menjamin hukum Islam diterapkan Indonesia jika dipotong tangannya nanti kena HAM, Bang? Hakimnya nggak berani hakimnya Berarti memutuskan seperti Anda itu. berarti lebih penting bagi Anda omongan manusia ketimbang firman daripada Allah. Berarti Bukan, Anda lebih bukan seperti mementingkan itu. manusia Tidak seperti ketimbang itu. Allah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, Bang. Tidak semudah itu, Bang. Oke, mana Tidak yang seperti harus itu. dipilih oleh seorang mukmin? Dunia atau Allah? Mana yang harus dipilih? Karena saya tidak mencuri, saya Allah. Oke. Saya tidak mencuri, tapi bagi Allah orang memberikan yang hukum. mencuri, Allah biarkanlah memberikan hukum dia tidak? yang Sebentar. menanggungnya. Allah memberikan aturan tidak kepada umat Muslim? Iya, Apa aturannya bagi seorang yang hidup mencuri? dipotong tangannya. Oke, tapi apa yang dipilih umat Islam? Umat yang mana? Maksudnya contoh kejadian semua yang umat mana? Islam sekarang yang ada di Indonesia. Sekarang saya tanya, seluruh lagi saya bilang sama Abang, seluruh kita dengarkan tinggal ya, di Indonesia, seluruh Bang. coba sebentar, Jumiati, seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dari Aceh sampai Papua telah memilih hukum dunia. Apa itu? Kalau maling dipenjara bukan dipotong tangan. Betul. Iya, saya Nah, setuju barang dengan Bang siapa? Edis. Sekarang Mudah-mudahan untuk negara kembali. Indonesia Sekarang menerapkan lagi-lagi. itu, Bang, biar tidak ada pencuri lagi. Ya, saya setuju di situ. Oke, berarti sekarang umat muslim telah memilih hukum yang bukan hukum Allah. Maka barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang fasik. Setuju? Gimana ya? Loh, ya harus setuju. Makanya kesimpulannya seluruh umat Islam di Indonesia menurut ayat tersebut fasik. Betul. Loh, gimana sih? Nah, oke. Aduh. Oke. Abang mengatakan Berat, kami saudara-saudara. Oke. Abang mengatakan kami di Indonesia fasik. Gimana dengan di Aceh, Bang? Nah, di Aceh
orang-orangnya hendak menegakkan syariat Islam. Makanya ingin memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Tetapi hanya masih percobaan. Toh ternyata maling juga bukannya dipotong tangan, dipenjara juga sama. Nah, karena mungkin ini penerapan tetap- hukum. Adapun penerapan hukum syariat di Aceh baru hanya sekedar pakai celana ketat. Baru cuman gitu-gitu doang. Belum betul-betul mengatakan yang hak begitu. Belum betul-betul menerapkan syariat itu benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Gitu. Oke. Jadi intinya yang mau saya sampaikan apa? Yang mau saya sampaikan, kalau ada orang Islam mencuri, maka sesuai dengan perintah Allah, potong tangannya. Setuju? Setuju. Iya, makanya banyak orang-orang pejuang-pejuang Islam itu mati-matian ingin menegakkan hukum itu. Kalau orang belajar agama Islam tahu mereka itu berjuang di jalan Allah untuk menegakkan hukum Islam. Loh, saya tahu orang saya belajar agama Islam gimana? Ya, saya setuju. Bang. Kalau diterapkan seperti itu, saya setuju. Iya, artinya apa? Artinya mereka ketika berkata hukum ini hukum togut, mereka nggak salah, emang betul itu ajaran Islam kok gimana? Kenapa mereka mengatakan polisi togut, penegak hukum togut? Apa alasannya? Karena polisi, jaksa itu tidak melaksanakan hukum Allah. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, mereka disebut togut. Berarti Bang Itu Edi semua percaya ada dong sama dasarnya, Allah. nggak bisa dibantah itu. Nah, berarti Bang Edi percaya kepada Allah. Bukan masalah saya percaya. Di sini mereka betul-betul menjalankan apa yang tertulis dalam agama Islam. Ya, benar. Kan saya sudah bilang saya bukan Islam. Saya bukan seorang Islam. Tapi ketika saya betul-betul mempelajari, saya betul-betul ingin mengerti apa sebenarnya yang mereka yakini. Oh, berarti benar yang mereka yakini memang betul bersesuaian Benar. dengan Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun, Bang. Ya Tidak ada sudah. keraguan di dalam Al-Quran sedikit pun. Ya sudah, berarti menurut Kalaupun tidak Oke, sekarang saya tanya. diterapkan, Sekarang berarti saya tanya. kan manusianya yang tidak menerapkan. Oke, berarti sekarang begini, ada nggak di dalam ajaran agama Islam, masuklah kamu Islam setengah-setengah? Ada? Hadisnya apa? Ada nggak Atau ajaran Al-Quran agama Islam bunyinya, masuklah kamu secara Islam tapi setengah-setengah? Masuklah kamu Islam 90% Islam. Ada nggak? Nggak ada kan? Tidak ada dengar, kan? Bang. Yang ada, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah. Tahu? Enggak. Nah, tidak tahu juga. Jadi menjadi Islam Saya itu sudah tidak mengatakan boleh kepada Bang Edi, setengah-tengah, kalau saya tapi ini harus awam. kafah. Jadi tolong jelaskan apa itu arti Baik, kafah. baik, saya tampilkan. Saya bacakan ayat Qur'annya ya. Saya harus mendidik. Ini makanya saya ini sekarang sudah jadi ustadz ini saudara-saudara ya. Aduh, baik. Nih, saya tampilkan ya. Masuk agama Islam. Tar. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Al-Baqarah 208. Saya tampilkan ayatnya. Baik. Ini nih banyak orang tidak tahu ya. Oke. Lihat nih Al-Baqarah ayat ke-8. Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Nih. Amanu. Aduh, ini susah kalau bahasa Arab begini, memang mereka ahlinya ini ya.
fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, secara 100%. Nggak boleh Islam tapi setengah-setengah, Islam tapi nanggung-nanggung, nggak boleh. Harus betul-betul Islam yang kafah. Begitu. Masa Islam maling tapi tidak dipotong tangan? Itu namanya Islam-Islaman. Begitu. Jadi disuruh masuk Islam secara penuh, secara total, totalitas. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Begitu loh. Sebenarnya ya dalam agama Islam itu nggak ada Islamnya itu Islam ya separuh-separuh. Kalau maling berarti nggak usah negakkan syariat Islam karena nanti dipotong tangannya nggak enak. Jadilah Islam yang penuh begitu, ya kan? Jadi kalau misal Febri Adriansyah misalnya dia terbukti mencuri uang rakyat, menurut ajaran agama Islam harusnya dipotong tangannya. Gitu. Ya benar. Tapi kenapa tidak mau dipotong tangannya? Alasannya kita kan bukan negara Islam. Giliran yang susah-susah kita bukan negara Islam. Tapi kalau giliran poligami itu kan mengikuti ajaran agama Islam. Memang betul kata Bang, Roma Irama. Kalau kita bahasnya sampai kemana-mana soal poligami itu lain lagi pembahasannya, Bang. Ada aturannya, Bang. Tadi saya naik ke Makasih, Bang sini Peggy. karena saya juga coba membaca, mempelajari tentang hadis ini tadi. Tapi kalau Abang udah membahas yang lain, saya terus terang saya bilang saya masih awam. Oke. Saya awam. Berarti menurut Cuman, hadis kalau Abang membahasnya sampai kemana-mana, saya terus terang mungkin belum bisa saya menjawabnya gitu ya. Tapi Oke. kalau Abang mengatakan kenapa di Islam mencuri tidak dipotong tangannya, karena itu tadi kita ada undang-undang, ada HAM-nya. Nanti kita kena HAM, Bang. Ini ya, kalau kita terapkan hukum Islam di Indonesia, mungkin kita gimana ya, Bang ya? Semua saya jelaskan. Penting kita ada undang-undangnya. Memukul anak kecil aja, nanti orang tua yang memukul anak kecil tuh bisa kena HAM gitu kan. Sementara hukum Islam boleh kami memukul anak kami kalau dia manakah tidak yang sholat. lebih engkau takuti, Allah atau HAM? Allah, saya takut Bukti kepada Allah. itu hanya Tidak ada di takut kepada mulut. siapapun. Loh, teorinya di mulutnya yang lebih ditakuti Bang. Allah, prakteknya yang lebih ditakuti HAM. Loh, gimana? Oke, saya Ini setuju. berat Saya ini, setuju saudara-saudara kalau Abang ini. seandainya kita terapkan hukum itu di Indonesia, saya setuju, Bang. Tapi apalah daya, ibaratnya Iya, di Indonesia karena apa? Karena nanti kalau pemimpin-pemimpin- bisa kita sampaikan ya ke presiden atau Iya. ke orang atas sana, kita Iya, terapkan hukum makanya. Islam begitu. Berarti sebabnya apa? Sebabnya karena pemimpin-pemimpin Islam sekarang banyak yang tidak memperjuangkan ajaran agama Islam. Yang mereka perjuangkan adalah duit bin fulus. Begitu. Betul, tapi itu oknum, Bang. Itu oknum. Coba selama saya Itu ngomong oknum. itu yang berani bantah naik ke sini sudah saya bilang. Kan sudah saya kasih kesempatan. Jikalau kamu dapati omongan saya itu menurut sudut pandangmu salah, naik ke sini dan bantah. Sampai sekarang belum ada yang bisa bantah. Emang begitu. Oke, jadi sekarang intinya Anda dalam posisi kejepit lah intinya. Kejepitnya dalam pengertian begini. Mau menjalankan ajaran agama Islam, tapi disuruh pemimpin-pemimpin harus begini. Nanti takut HAM dan lain sebagainya. Ya sudah, intinya kita di sini
kita di sini mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya yang saya omong itu betul, tetapi lagi terhalang oleh namanya sistem. Betul? Betul? Nah, tapi ini yang bahaya juga, ini bahaya. Coba, apa tidak bahaya nanti kalau betul-betul syariat Islam itu dilaksanakan? Yang ada kemaslahatan, kebahagiaan, atau kehancuran bagi Indonesia? Karena kita sini berbeda-beda suku dan agama. Mungkin Bukan bagi hancur, orang Bang. Islam loh. Kan hukum Islam itu tidak diterapkan kepada orang Yahudi, orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu, enggak, hanya kepada orang Islam. Nah, pertanyaan saya, ketika orang Islam betul-betul menerapkan hukum Islam, karena itu kata Felix Xiao, apapun korupsi, khilafah solusinya. Ya kan? Lampu kemacetan di Jakarta, khilafah solusinya. Banjir di mana-mana, harus sunnah Rasul solusinya. Kan itu yang kemarin diomongin Bang. oleh Anies Baswedan. Sebentar. Iya, Bang. Anies, saya masih ingat. Anies Baswedan ketika ngomong masalah banjir di Jakarta, air itu bukan dimasukkan gorong-gorong kirim ke laut. Air itu harus dimasukkan ke dalam tanah. Ini akibat daripada tidak mengikuti sunnah Rasul. Nah, menurut ajaran agama Islam, segala sesuatu itu problemnya itu harus dipecahkan menurut ajaran Rasul. Sekarang saya tanya, kalau seluruh umat Islam mengikuti ajaran Rasul, yang ada hancur atau bahagia? Kenapa, Bang? Kenapa? Kalau seluruh umat Islam mengikuti ajaran daripada Rasul, yang ada itu hancur atau bahagia? Bahagia. Kalau mengikutkan Al-Quran Kita dan tes. hadis, Kita umat tes. Islam akan bahagia. Kita tes. Baik. Menurut ajaran Rasul, seorang Muslim boleh mukul istrinya nggak? Saya tidak sampai di situ, Bang. Mohon maaf. Ini mulai. Katanya ingin Saya bicara menerapkan. apa adanya. Saya bilang, menurut ajaran mungkin Islam, mungkin belum sampai di situ pengajar apa saya gitu ya. menurut ajaran Islam boleh mukul istri. Boleh, gimana? Hadisnya, Boleh. Bang, bisa dilihatkan hadisnya? Bukan hadis, ayat Quran. Astaga. Iya, bisa dilihatkan, Bang. Oh, boleh. Baik, saya tampilkan ayatnya. Karena gini Memang. ya, menurut saya Bang Edis seperti menyalahkan Al-Quran dan hadis. Sementara di Islam ini, karena tidak diterapkannya agama Islam, hukum Islam, itu kan karena kita di Indonesia, Bang. Maksudnya tuh, gimana ya saya mau bilang, kita di Indonesia tidak bisa menerapkan itu. Kalaupun itu oknum umpamanya mencuri, kalau memang suatu daerah itu menerapkan itu, ya kami setuju saja. Oke, apakah menurut ajaran agama Islam boleh mukul Jangan istri? disalahkan Al-Quran dan hadisnya gitu, Bang. Baik, kita buka Itu Anisa mungkin 34 manusianya. ya. Anisa 34. Baik. Waduh, memang banyak orang tidak tahu ya. Baik, saya tampilkan ayatnya ya. Bolehkah di dalam agama Islam memukul istri? Boleh, kok nggak boleh? Mungkin dalam keadaan seperti apa. Baik. Coba dijelaskan. Surat dan An-Nisa jangan ayat membaca 34. ayat itu setengah-setengah gitu, Bang. Baik, surat An-Nisa Karena ayat. di dalam Al-Quran itu pasti ada penjelasannya. Kenapa boleh gitu ya. Baik, saya tampilkan ya surat An-Nisa ayat 34. Saya bacakan. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, maksudnya laki-laki, atas sebagian yang lain, maksudnya wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahi sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang soleh
ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Perhatikan, ini khusus wanita-wanita tertentu boleh dipukul. Perhatikan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka. Pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Jelas ini ayatnya. Pukullah mereka, betul? Iya. Ya, terus pasti ada penyebabnya, Bang. Iya, berarti ayatnya? boleh tidak pukul istri menurut ajaran agama Islam? Pukullah mereka, tetapi pasti ada ayatnya. Karena apa dipukul? Iya, kalau ya pasti karena salah lah gimana? Kalau salah boleh main pukul istri, betul? Jangan macet. Bang, di situ kami ada mungkin pukullah mereka karena dia kesalahannya apa? Iya, artinya jikalau ada salah, istri boleh dipukul, betul? Sedang anak tidak sholat saja boleh kami pukul. Iya, berarti boleh pukul istri, betul? Iya, makanya itu dalam keadaan dia bersalah seperti apa? Makanya tadi saya bilang, jikalau syariat Islam sungguh-sungguh diterapkan, orang Islam tidak, perempuan-perempuan muslimah tidak boleh pergi ke kantor polisi ngadu KDRT. Nggak boleh. Memang boleh dipukul oleh suami. Contoh, istri misalnya, Mama, itu panggilnya kan? Iya. Ya, Abi. Nah, ini ada seorang yang cantik jelita. Jadi saya mau nambah istri. Wah, istrinya ngamuk, lempar piring segala macam. Suami marah. Saya ini sedang menjalankan sunnah Rasul. Menurut ajaran Islam boleh nggak nambah istri lagi? Boleh asal istri pertama memberi izin. Boleh. Asal istri pertama memberi izin. Mana ada dalilnya boleh kasih izin? Tidak ada. Tidak ada dalilnya istri harus kasih izin. Makasih Bang PG. Dengarkan. Menurut ajaran agama Islam, suami boleh nambah istri lagi tanpa harus izin istri pertama. Nggak harus, nggak butuh izin. Orang dia kasih nafkah kok, orang dia memberi nafkah. Kalau dia nambah istri lagi, ketika istri misalnya ngelawan, istrinya marah-marah, ditempeleng, jangan lapor polisi. Karena di dalam ajaran Islam, istri yang dikhawatirkan nusyusnya, istri yang membantah melawan suami boleh ditempeleng. Betul? Boleh dipukul gimana? Misalnya memar-memar, dipukul, bonyok, datang ke kantor polisi, Pak, melapor KDRT. Islam. Nah, rasakan, memang boleh. Loh, kan katanya menegakkan syariat agama Islam. Gimana? Lo bantah, coba di mana bantahannya? Pelintir ya. Bantahnya di mana? Coba silakan, bantahnya di mana? Bang, di mana bantahnya? Sekarang gini ya, kalau soal poligami, suami itu harus adil. Adil itu bukan dari harta saja, Bang. Kasih sayang juga. Sekarang bisa nggak kita seperti Nabi? Karena ini bukan masalah adilnya. Ini bukan masalah adilnya. Ini baru mau nambah doang. Baru mau nambah ini. Ketika diomongin, saya mau nikah lagi, langsung ngamuk, piring dipecahin. Nah, ketika dia mecahin piring, dia suami ambil kayu, dipukul istrinya. Boleh nggak sang istri lapor polisi KDRT? Boleh? Menurut ajaran agama Islam? Kalau tidak sesuai, ya boleh saja. Tidak sesuainya di mana? Bang, kalau menurut kami di situ, walaupun kata abang mana hadisnya, tetapi suami wajib memberitahu istri pertama, Bang. Mana ayatnya wajib istri beritahu mana? Bang, kalau abang minta itu terus terang Bang ya. 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 Nih,
akan naik lagi gitu dengan data gitu ya. Kalau Gini, sekarang kalau memang, misalnya, kalau misalnya nih, misal, kalau misalnya saya yang bicara, mungkin Anda tidak percaya, mungkin, ya. Tapi bagaimana kalau yang misal, yang ngomong misalnya Ustadz besar nih, saya kasih tunjukkan ya, nih Ustadz Abdul Somad, perhatikan ya, perhatikan, sebentar ya. Nanti kalau saya ngomong tidak dipercaya. Perhatikan ya. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi Iya. Tak ada. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya Abdul Somad pergi ceramah ke Puncak Bogor. Oke? Di rumah ada istri. Sampai dia di Puncak Bogor, dilihat ada seorang muslimah yang cantik jelita. Jatuh hatilah pada pandangan pertama. Contoh. Pandangan pertama saat aku berjumpa. Nah, ketika jatuh cinta, langsung di situ ada orang tuanya, ada mahar, ijab, qabul. Sah. Tidak perlu ngasih tahu istri pertama. Tapi kalau istri pertama ngomong misalnya, "Pak, apakah papa kawin lagi?" Boleh bohong sama istri pertama, boleh bohong kalau untuk keutuhan rumah tangga. Boleh. Loh, kurang indah bagaimana Islam itu? Astaga. Boleh nggak? Demi supaya istri nanti tidak jantungan, tidak ngambek, tidak berubah sikapnya, boleh tidak? Berbohong kepada istri demi keutuhan rumah tangga. Kalau dia suami yang baik, dia akan mengatakan kepada istrinya. Bukan masalah ngomong suaminya yang baik. Kalau Bang, menurut ajaran Islam, boleh Di nggak dalam dia bohong? Islam, laki-laki itu harus memuliakan istrinya. Kalau di situ di mana letak mulianya? Tapi bagaimana kebolehan berbohong demi keutuhan rumah tangga? Itulah kemuliaannya itu supaya rumah tangganya tidak berantakan. Jadi boleh dia berdusta. Aduh. Semua ada dalilnya itu. Tadi dalil mengenai izin istri pertama. Tidak harus izin. Perhatikan. saya ingin nanya, bagaimana cara menangani masalah poligami yang tidak diizinkan oleh istri pertama? Bang, kita bisa Sebentar. melihat videonya jangan Apakah setengah-setengah. saya sebagai istri kedua berdosa telah menerima pinangan dari laki-laki tersebut? Andai saya pulang ke Pekanbaru, lalu saya katakan ke istri saya, aku sudah menikah di Jakarta sekali, di Sentul sekali, di Jogja sekali. Haram apa halal? Yang ini bilang halal, yang ini bilang haram, haram. Sah, menurut hukum fikih sah, selama tidak lebih dari 4. Sah gimana? Yang penting tidak lebih dari 4. Sah, tidak perlu izin istri pertama. Tapi boleh bohongin istri pertama, boleh. Boleh. Dalam agama Hukum Islam nikahnya itu mungkin sah, Bang. Mungkin hukum nikahnya sah ya. Hukum nikahnya sah. Tetapi Yang tidak sah di mana? syarat adil itu seperti apa? loh, adil lah. Saya gini, Sebulan Bang. Saya di memang, rumah istri pertama. Karena saya yakin di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Sebulan lagi di Cuman rumah situ istri aja. kedua. Adil. Gimana? Lo gimana? Justru karena istri-istri membangkang makanya menjadi kacau. Kan jangan membangkang, tinggal patuh saja kepada suami. Gimana? Nah,
supaya keutuhan rumah Sepertinya tangga gini, Bang. tidak Kalau suami retak. kita mau berpoligami, istri boleh juga menolak dan minta cerai. Nah, itu namanya istri yang durhaka. Tidak seperti itu. Tidak seperti Loh, itu maksudnya. sekarang saya tanya, kenapa minta cerai? Padahal suami kawin lagi itu menurut ajaran Islam boleh. Mungkin karena gini, tidak semua wanita bisa menerima. Iya, karena dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Oh, tidak seperti itu. Sama dengan perceraian. Perceraian itu dijelas, tapi perceraian dibolehkan. Iya, tetapi alasan dia bercerai itu apa? Cuman gara-gara suaminya mau kawin lagi dia bercerai. Padahal Islam membolehkan. Itu namanya menganggap hukum Allah itu jelek. Oh, tidak seperti itu, Bang. Nah, terus Tidak ngapain dia seperti minta itu. cerai? Kenapa dia minta cerai? seperti itu. Sebentar. Suami konglomerat, harta banyak, semua dicukupi. Nah, terus suami mau kawin lagi. Kenapa Anda mau minta Apakah cerai? dia bisa adil? Apakah dia Kenapa bisa tidak adil? bisa adil? Kan Adil sebulan dari di kasih rumah sayang, istri bukan dari pertama, harta saja, Bang. sebulan berikutnya di rumah istri kedua, sebulan berikutnya di rumah istri ketiga. Adil. Gimana? Loh, inilah Apakah dia bisa adil? wanita Bang, yang gini melawan ya, Allah sepertinya dan topik kita Rasulnya. sudah sampai kemana-mana ya. Tadi kan cuman soal ini ya, soal tentang hadis Abu Qori dan Muslim tadi ya. Kan Tentang tadi itu, karena hadisnya sudah memang ya saya- diakui. Hadisnya tadi Anda mengakui hadisnya itu diragukan kebenarannya. Betul. Hadisnya betul atau tidak? Sekarang bukan diragukan, Bang. Seandainya saya mengatakan tadi, jika Bang Edis meragukan kata-kata dari bahasa Indonesianya, kalau saya yakin dengan Al-Quran dan hadis. Karena Ya, sudah. kan tadi saya memperumpamakan, tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Jadi seorang itu mencuri berarti dia tidak dalam keadaan beriman. Nah, tidaklah meminum air comberan. Kok malah dibalik manusia itu balik sama dia jika dia ini gimana? meminum dalam keadaan waras. Coba, apa sekarang gini? Apa bedanya dua kalimat ini? Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah beriman orang yang beriman di detik yang sama mencuri. Berarti Coba, kalau dia bedanya mencuri, ada nggak? dia tidak dalam keadaan beriman. Gimana sih? Maksudnya, Bang? Mak, Oke, berarti sekarang kan hadisnya saya bilang, harus diganti dulu. Jika abang ada keraguan di dalam hadis ini, Berarti jika abang ada keraguan di hadisnya dalam harus hadis ini, diganti. Maka Al-Quran ditegaskan. Al-Maidah ayat 38. Coba saya akan tampilkan dulu sebentar. Saya akan tuliskan saja ya. Saya akan tuliskan di sebuah tablet sebentar Saya supaya rasa tidak ada yang salah dari hadis ini, Bang. loh justru Tidak Anda memelintir hadis itu. Jika mencuri dalam keadaan beriman. Oke, kalau mencuri dalam Tidak keadaan minum beriman air comberan jika minum air comberan dalam keadaan waras. itu hadis buatanmu, bukan hadisnya Nabi. Perumpamaannya, karena Bang Edis juga seperti itu di Al-Quran dan hadis kami. Pandai Jangan memelintir. diumpama-umpamakan lagi, hadis sudah begitu jelas nih. Nah, kan ini Saya tunjukkan. mengumpamakannya kata-katanya, Bang. Oke, saya akan Tidaklah tunjukkan mencuri kepada jika Anda. mencuri dalam keadaan beriman. Baik, saya akan tampilkan. Itu berarti hadisnya harus dirubah dulu. Nih, saya Wow, tidak tunjukkan bisa, ya. Bang. Saya tunjukkan Hadis nih. mau dirubah-rubah tidak bisa. Karena Anda berkata hadisnya bukan begitu. Nih, saya Bilang tunjukkan. bukan begitu. Saya bilang jika ada keraguan di dalam Bang Edis, maka Al-Quran kami menjelaskan di surah Al-Maidah ayat 38. Saya tunjukkan ya nih. Satu. Tidaklah mencuri. Tidaklah mencuri. Dari Sebentar. saya tahu dari kata-kata ini Bang Edis dari tadi gini ya, dari kata-kata hadis ini Bang Edis seperti menekankan berarti kalau orang itu berzina dia dalam keadaan beriman. Di situ mengatakan ibaratnya gini ya, bahasa Indonesia kita ya. Jangan dibalik-balik. Kalau Ini loh, saya tunjukkan ya. Tidaklah Dibalik-balik mencuri sih, Bang. jika mencuri dalam berkeadaan iman. Berarti kalau dia dalam keadaan beriman dia tidak akan mencuri. Beriman. Mana sih? Tidaklah
jika mencuri dalam keadaan yang beriman. Sekarang Ya, hadis berarti yang dalam Anda keadaan maksud beriman dia tidak sebentar, akan mencuri. hadis sebentar, Berarti kalau dia mencuri, pemahaman dia tidak dalam pemahaman keadaan yang Anda beriman. maksud, sebentar, pemahaman yang Anda maksud itu harusnya bunyinya begini. Bunyinya begini. Tidaklah beriman orang yang mencuri. Nih, kalau orang mencuri, maka tidaklah dia beriman. Masa dia beriman tapi mencuri? Kan itu maksud Anda, betul? Iya, berarti kalau Nah. dia mencuri, dia tidak dalam keadaan beriman. Betul. Nah, itu kalau hadisnya berbunyi begini. Tidaklah beriman. Sebentar Bang, sekarang dulu. gini ya, Bang. Sebentar dulu, aduh. Lihat. Iya, oke, lanjut. Tidaklah beriman orang yang mencuri. Ah, itu berarti betul yang Anda maksud. Tapi di sini tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Saya tampilkan lagi hadisnya. Astaga, berat ini saudara-saudara ya. Bang, Ini itu sungguh diartikan berat dalam bahasa yangnya. Indonesia. Kalau Ini hadis saudara-saudara. dan Al-Quran kami di situ, Ah. Bang, banyak maknanya, Bang. Banyak fi'il madi, fi'il mudoriknya, Cara menangani masalah ada nahu dan sorofnya. Nahu sorob apa lagi? Aduh, saya terlalu Iya, heran, terlalu oke. banyak drama mereka ini saudara-saudara. Padahal hadisnya sudah begitu jelas loh. Aduh. Kan? Oke, Bang. Oke, Bang, Tidaklah ya. Saya mencuri mengatakan di orang sini, yang mencuri kalau dia mencurinya dalam keadaan beriman. Yang penting dia nggak ada bertaubat. pakainya, Bang. Kalau dia mencurinya dalam keadaan beriman. Nggak Coba ada. nih, saya tunjukkan. Nabi berkata, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah ia meminum khamr ketika ia meminumnya dan ia dalam keadaan Dalam keadaan beriman. dan taubat Maka dia tidak akan terhampar. meminumnya kalau dia dalam keadaan Oke. beriman. Apa pengertian taubat terhampar setelah itu? Kita bertobat. Bertobat dari apa? Kalau kita mencuri, Iya, bertaubat dari mencuri. Berarti orang yang mencuri, kita bertobat kalau kita mencuri, orang tapi yang di mencuri atas tidak Bang, boleh ini, dikatakan kan saya mencuri mengatakan karena kepada dia Abang. mencurinya dalam keadaan beriman, betul? Karena dia mencurinya dalam keadaan beriman. Tidak seperti itu kata-katanya. Lu gimana sih Astag? Ini loh, perhatikan. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Astaga. Ini Astaga, susah Bang. benar Sekarang memahami gini ya, ayat Bang. yang sederhana. Kan saya bilang, Gini kalau saja lah. ada keraguan di dalam hadis itu, Abang bisa melihat di Al-Quran surat Al-Maidah. Di situ Oke, sudah sekarang gini saja. ditegaskan, berarti di situ pegangan kuatnya. Oke, sekarang gini saja. Betul atau tidak, menurut Muhammad, wanita perempuan itu akalnya setengah. Saya baru dengar. Astaga, pantesan dia ini banyak nggak taunya saudara-saudara. Baik, saya akan tunjukkan Bang, bahwa sekarang gini ya, wanita-wanita itu abang memang memiliki akalnya kata-kata, tapi setengah. sebetulnya abang paham dengan arti hadis itu. Saya Abang tunjukkan. paham dengan arti Baik, hadis saya itu, tapi tunjukkan. abang mencari celah di situ, gitu kan? Karena gini, penjelasan di bawah hadis itu kan banyak penjelasannya itu. Penjelasannya kenapa dibilang dalam keadaan salah? Penjelasan di situ ada. Berarti imannya dalam keadaan yang berkurang. Di situ penjelasannya. Di bawah Mulai itu. muncul. Baik, saya akan tunjukkan ya bahwa perempuan-perempuan itu akalnya itu tidak sanggup, nggak mampu. Mohon maaf nih, bahasa kita itu ya, aduh saya ngomong nanti nggak tega. Blow on. Perhatikan. Ini Itu kan dalil. kata Abang. Kalau Ini menurut saya yang loh, pintar. astaga, lihat ya.
Saya tidak meragukan hadis, sekali lagi ya, saya tidak meragukan hadis. Yang saya bilang, kalau Bang Edis meragukan hadis saya, Abang bisa melihat di Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 38. Di situ tidak bisa dibantahkan, berarti hadis ini mengambil dari Al-Quran. Gitu aja. Ya Nggak perlu sudah, hadis ini berarti harus kata-katanya di Oke, perhatikan ya. Sebenarnya akal wanita itu memang separuh, tidak sempurna. Perhatikan. Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian dan rajin-rajinlah memohon ampunan kepada Allah. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah mayoritas penduduk neraka." Perhatikan. Mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Saya teruskan lagi. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami adalah penduduk mayoritas neraka? Kalian banyak mencaci, menutupi kebaikan suami, dan aku tidak melihat wanita." Perhatikan ini. "Dan aku tidak melihat wanita yang kurang akalnya dan agamanya, namun bisa mengalahkan laki-laki yang berakal dibandingkan kalian." Ini loh. Betul. Bahwa orang-orang kaum yang kurang akalnya itu adalah kaum wanita. Benar. Menurut karena isi neraka pandangan bisa lebih banyak daripada wanita. Nabi. Saya teruskan lagi. Wanita itu bertanya, Ya, terus? "Wahai Rasulullah, Wahai Rasulullah. apa itu kekurangan akal? Apa itu kekurangan akal dan kekurangan agama?" Nabi menjawab, "Bukti bahwa wanita itu kekurangan akal adalah persaksian dua orang perempuan setara dengan persaksian satu laki-laki. Inilah kekurangan akal." Jadi di mata Nabi kalian itu adalah kaum-kaum marginal kekurangan akal. Ini yang ngomong Nabi. Astagfirullah. Bang, abang gimana ya? Saya mengatakan Kok dikatakan saya dari hadis memelintir ini lagi artinya tapi sih? abang memelintir gitu. Dengan Memelintirnya di mengatakan dengan saya mana? tadi Di mana seperti ini. melintirnya? Saya tidak betul. Hadis itu betul. Hadis Terus itu di mana betul. melintirnya? Di neraka kelak akan banyak wanita daripada laki-laki. Benar. Oke, terus kita tahu akalnya itu hadis. separuh. Akalnya separuh, betul? Karena kebanyakan wanita memang betul melawan suaminya. Ya Betul. sudah. Kenapa Anda Lah, masih jadi melawan saya? saya? Bang, kalau semuanya mengikut ajaran, mungkin tidak ada neraka, Bang. Maksud Ya kita sudah, semua. artinya Ya, disitulah Anda kita, mengakui, disitulah kita melihat di mana kebenaran, artinya di mana Anda yang salah, dan mengakui mana yang bahwa benar. artinya Anda mengakui bahwa perempuan kurang akalnya. Iya, kalau di hadis itu mengatakan kurang akal, abang bisa lihat arti di situ apa, Bang? Ini loh, bukti bahwa wanita itu kekurangan akalnya Bang, adalah abang gini ya, persaksian dari dua orang kata-kata perempuan. kita membahas Dia ini kan tadi, banyak bicara, abang mengambil saudara-saudara. nanti kata-kata Satu-satunya yang saya percaya dari Muhammad adalah wanita-wanita Muslim kurang akal. Yang ngomong itu adalah Muhammad sendiri. Makanya sudah dikasih tahu, tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Tapi Anda masih putar-putar lagi. Tidak, karena Bang Edis pandai memelintir. Kok memelintir? Coba, ini akalnya. Jumiati. Kenapa ada hadis seperti itu? Jumiati. Bisa dijelaskan. Jumiati, Muhammad Oke, Bang. sendiri bilang perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya, betul? Iya, karena kebanyakan dari kami wanita mungkin ya melawan suami, betul. Betul. Oke, kalau kurang Tapi akal, bisa kurang agama, kenapa Anda bantah ini? Menghilangkan Rasulullah juga, menaikkan Sebentar. derajat kami. Kalau Di situ kurang ada, tapi akal, abang tidak tahu di situ. Sudah tahu kurang akal, sudah tahu kurang agamanya, kok masih membantah ini? Kenapa masih membantah itu? Saya rasa abang yang membantah karena sudah diperjelas di surah Al-Maidah ayat 38. Jika ada keraguan di abang di hadis itu, abang bisa melihat di Al-Quran ayat Berarti hadisnya palsu. Al-Maidah 38. Berarti hadisnya palsu. Saya tidak mengatakan palsu, kalau saya yakin. Karena Oke, abang yang ragu. barang siapa yang mencuri dalam keadaan beriman, ketika ia mencuri dalam posisi dia beriman, tidaklah dikatakan dia itu mencuri. Setuju?
Berarti kalau dia mencuri dia tidak beriman. Astaga. Sudah dibilang mencurinya dalam keadaan beriman. Astaga. Ya sudahlah, di bawah dulu. Abang, Astaga. kalau dia Mumpet mencuri, nanti. berarti Ya, dia tidak dalam tidur dulu keadaan di bawah sana. beriman. Ya, tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Astaga, berat saudara-saudara. Barang siapa yang mencuri dan ketika dia melakukan pencurian itu dalam keadaan beriman, tidak boleh dikatakan mencuri. Ini hadisnya sudah begitu jelas. Astaga. Kurang bagaimana ini saya? Coba naik kemari, coba. Astaga. Sungguh Anda ini berada di dalam kenekatan yang nyata. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari hadis dan nabinya. Coba kita kasih naik, ada Medi. Ya, silakan Medi. Udah ditunjukin hadis, masih saja membantah. Silakan Medi Franstono, nyalakan dulu kamera Anda. Halo Medi. Nah, ini Medi ini gimana ini? Sudah dinaikkan ke atas tapi cuman mampir pamer kresek-kresek doang. Kenapa HP-mu kok susah sekali tuh, berisik banget? Sudah. HP-mu jangan kamu gerak-gerakin begitu. Oke. Udah. Ini kalau ngomong sudah. Kenapa kamu berbisik-bisik begitu? Tidak. Oke. Sudah menyimak dari tadi? Sudah. Oke, barang siapa yang mencuri tetapi mencurinya dalam keadaan beriman, maka menurut Nabi jangan dikatakan mencuri. Betul? Abang ngerti hadis tidak? Arti hadis tidak? Hadis itu artinya perkataan. Nah, perkataan itu diceritakan tidak? Nggak terlepas daripada ke situ dulu, nanti panjang lebar. Betul Makanya, tidak itu hadisnya? Nah, makanya abang ngerti hadis doib dan hadis. Oke, menurut Anda hadis itu doif? Ya, belum tentu. Nah, terus hadis itu palsu atau doif? Coba, silakan. Ya. Kalau memang kita mempergunakan akal, pikiran, nah itu baru kita bilang itu doif atau tidak, gitu. Ya, hadis itu doif atau tidak? Ya, mungkin doif. Aduh. Nah. Inilah makanya saya bilang ini berat ini. Hadisnya sohih, kau bilang mungkin doif. Ini apa ini? Jawaban macam apa ini? Aduh, sesungguhnya doif itu adalah sohih dan sohih itu adalah doif. Sungguh doif itu sohih dan sohih itu doif. Jadi yang benar yang mana? Sebentar, yang benar hadis itu sohih atau doif? Abang ngerti hadis tidak? Ditanya lagi ngerti Ditanya hadis. Ya, enggak, tidur di bawah sana. Tip sebentar sohi, sebentar doi. Gimana sih? Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Alek Papariko. Ya, silakan Alek Papariko. Apakah Alek Papariko ini muslim atau apa ini? Halo Alek Papariko.
Oh, selamat Oke. malam. Shalom, Bang. Saya Kristen. Oh, Kristen. Kupikir tadi Muslim. Saya kan udah 2-3 kali Bang tadi naik ke sini kan. Apa pernah naik ngobrol sama Bang Edi. Saya Kristen. Boleh saya bicara, Bang? Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Dari tema yang Abang naikkan, saya baru paham. Ternyata di dalam pemahaman di Al-Quran ada hadis ini gitu. Pantas. Jadi ketika saya pernah menjumpai seseorang yang nampaknya sangat baik ya, bahkan boleh kita katakan seorang ustadz. Saya nggak mau sebut namanya ya. Saya nggak mau sebut namanya. Dia berada di kota Tangerang gitu aja. Ya. Itu kaget saya. Jadi dia nampak baik di depan istri, anak, seorang muslim yang luar biasa lah. Pokoknya Jumatan nggak pernah telat, sholat nggak pernah telat. Rupanya pada hari Jumat, dia seperti biasa wajib Jumatan. Tapi tidur sama perempuan yang bukan istrinya. Ini saya kaget saya. Kaget. Oh, ada kejadian seperti itu? Astaga. Jadi Ya memang mungkin saja dia membaca hadis itu. Tidaklah berzina orang berzina dalam keadaan beriman. Begitu mungkin. Jadi memang begitu ya. Jadi saya bingung ya. Saya sangat bingung dan kaget. Lalu kemudian beberapa kali saya ikuti live-nya Bang Edi, saya baru paham. Oh, memang begitu. Pengajarannya begitu. Jadi begini, dia seorang pengacara yang cukup terkenal. Nah, kebetulan ada seorang perempuan cantik, Bang. Kerja di salah satu percetakan di Jakarta Selatan pada waktu itu. Tapi ini jangan ke pribadi-pribadi dulu ini. Maksudnya kita bikin secara umum saja, Pak Alek. Artinya kita buat kesimpulan umum. Artinya memang hadis ini betul-betul ada. Begitu. Dan banyak orang yang karena percaya kepada hadis tersebut akhirnya mencuri dalam keadaan beriman, ya tidaklah dikatakan mencuri, kan gitu. Nah, supaya gini, saya pengen menyajikan diskusi kita ini secara adil. Makanya yang saya undang tuh yang Muslim. Kalau yang Kristen nanti itu kan sudut pandang orang Kristen gitu. Kita naikkan yang Muslim saja ya, Pak Alek ya. Saya tambahkan sedikit, boleh sedikit lagi, sedikit aja. Silakan. Nah, hadis ini dipertegas dengan dua hadis yang lain atau di dalam istilah Al-Quran tentang boleh berbohong, yang lalu kemudian berzina ataupun mencuri tetap masuk surga. Jadi tiga inilah yang menjadikan enjoy saja gitu ketika mereka melakukan jinah-jinah seperti itu. Saya rasa itu aja, Bang. Jadi Baik. Bang Edu, semangat, Bang. Baik. Ya. Saya turunkan ya, Pak Alek ya. Baik, saya turunkan. Terima kasih. Ya. Shalom. Sama-sama, Pak. Yuk. Silakan. Ini di hadapan 10.500 orang ya. Coba. Ewin Raditya. Silakan. Mana ini? Aduh. Kita kalau ngomong masalah seperti ini, saudara-saudara, ya inilah ya, karena kenyataannya ya memang begini gitu loh. Ya, silakan Erwin. Nyalakan kamera Anda, Ewin. Bang Ewin, kenalan dulu Bang Ewin. Abang Muslim. Ya, Bang. Selamat malam. Saya Muslim. Oke, silakan Bang Ewin. Betul atau tidak Bang Ewin? Gimana, Bang? Gimana, Bang? Abang kenal, saya tanya dulu, jangan-jangan Abang nggak kenal artis kita hari ini. Abang kenal dengan kenal. Febri Adriansyah. Iya, kenal. Kalau dari nama-namanya dia seorang yang beriman, betul? Nama tidak menjamin seseorang beriman. Iya, tapi dalam KTP-nya. Di KTP-nya dia Bang, termasuk. kita bahas jangan orangnya. Oke, Masuk ke baik. temanya aja. Ke temanya aja, baik. Iya. Oke. Betul tidak, Bang? Menurut Nabi, barang siapa yang mencuri, tetapi ia mencuri dalam keadaan beriman,
tidaklah dikatakan mencuri. Coba lihat dulu lah itu hadisnya. Baik, kita tampilkan. Lagi-lagi kita tampilkan lagi. Iya bang, karena kan Baiklah. versinya omongannya abang kan bisa beda gitu. Ya, nggak apa-apa. Baiklah, baik ya. Kita selalu dikira kita itu bohong, saudara-saudara. Mereka yang Bohong, memfitnah tapi, kita. tapi penyampaiannya mungkin yang agak salah gitu, bukan bohong. Baik. Kita tampilkan dulu. Oke. Sudah kelihatan, Bang? Sebentar ya bang ya. Sahih Bukhari Oke, Bang. 6312. Oke. Nabi SAW bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Oke. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Ya. Oke. Oke. Fitnah nggak saya di situ? Enggak fitnah, cuma Berarti betul? penyampaian abang salah. Enggak, penyampaian abang Kok yang salah. salah? Orang saya cuma bacain kok salah. Enggak, gini. Di Kalau yang mana dibacain salahnya? Astaga. Salahnya di mana? Dengar apa yang saya bicarakan. Coba, Maksudnya silakan. dari yang abang ngomong pertama tadi itu beda dengan yang dibaca gitu loh. Kok beda dengan yang dibaca? Beda, yang abang penyampaian pertama tadi dengan yang dibaca ini beda. Oke, coba saya tampilkan lagi nih. Baik. Oke. Tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Betul? Itu sudah disimpulkan ya menurut abang. Nah, Oke, jadi yang tadi sekarang kan sudah jelas hadisnya. nih. Perhatikan hadisnya. Tadi gini. Tidak, sebentar Bang, tenang. Udah kerekam di sini, udah kerekam. Sebentar kita lihat ini, nanti beda atau enggak? Lihatin. Tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Kita tampilkan sekarang hadisnya. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Di mana bedanya? Sama saja. Beda kan? Kok beda? Bedanya di mana? Ketika satu kata hilang, maka itu terjadi perbedaan di situ. Oke, di mana bedanya coba Iya. silakan. Jadi gini, Bang. Gimana bedanya? Intinya Gimana gini. bedanya? Intinya gini. Gimana bedanya? Jadi gini. Nah, jadi di situ ketika tidaklah mencuri orang yang mencuri kecuali dalam keadaan beriman. Gitu ya Bang ya? Kok Anda suruh jelasin, kok Anda sendiri yang bingung? Anda suruh jelasin, malah Anda yang bingung gimana? Nah, saya nggak bingung, saya lagi ngasih tahu. Coba Anda yang jelaskan, gimana? Nah, jadi kalau menurut pemahaman saya terkait dengan hadis itu sudah jelas sebenarnya. Tidaklah mencuri orang yang mencuri dan mencuri dalam keadaan beriman. Artinya, ya kan dari awal sudah dijelaskan tidaklah orang mencuri. Itu loh. Tidaklah mencuri orang yang beriman. Maksudnya kan sudah Tidaklah jelas. mencuri orang yang beriman, lain lagi. Astaga. Jadi kan di Tidaklah situ orang tidaklah mencuri orang jika orang tersebut beriman, itu beda lagi. Astaga, ini memang berat. Ini Kok mereka. beda lagi? Ahli Tidaklah mencuri. memelintir berat. Yang memelintir sebenarnya abang itu loh. Tidaklah Oke, mencuri saya tampilkan mencuri. ayat pendukungnya. Dengarkan. Ini Nah, sabar dulu, ayat-ayat sebentar kita pendukung. selesaikan satu dulu. Kita selesaikan satu-satu dulu. Ya kan, tidaklah mencuri orang yang mencuri dan yang mencuri dalam keadaan beriman. Kan udah jelas, tidaklah mencuri. Jadi artinya ya kalau misalnya ketika dia beriman, maka dia tidak akan mencuri. Baik. Coba dengarkan ini. Penjelasannya Dengarkan, udah jelas perhatikan. seperti itu. Dengarkan ini, dengarkan. Perhatikan ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarab, bagaimana kalau dia mencuri?
wa in zana, wa in sarak. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali orang Islam itu. Iya. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, yang penting dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gimana Anda itu? Ini sedang memberitakan nikmatnya agama Islam. Kok kamu menolak sih? Loh, Astaga. Ini udah lain lagi. Ini kita masih membahas tadi yang pertama tentang masalah orang yang mencuri dan beriman. Itu kita masuk ke situ dulu. Kok dulu lompat lagi tentang masalah sekarang itu. intinya tentang begini. masalah Berarti kalimat la kalau ilaha ada illallah. orang berzina, kalau ada lagi. orang mencuri, sebentar. Kalau ada orang mencuri, di detik yang sama dia beriman, di detik yang sama dia tidak menyekutukan Allah, di detik yang sama dia bersyahadat, berarti dia akan tetap masuk surga. Setuju? Setuju. Iya. Subhanallah. Jelas. Jadi sebentar. Shh, tenang. Berarti Febri Adriansyah, kalau dia ternyata seorang mencuri uang rakyat, korupsi, dia akan tetap masuk surga asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul? Betul. Ya sudah, kalau seperti itu, terima kasih. Ya, kita jadi kan ada tahu penjelasannya. mungkin seperti ini penegakan hukum. Penegakan hukum ya memang harus ada. seperti ini, saudara. Mau gimana? Iya, tapi ada penjelasannya, Iya, Tidak masalah penjelasan semata-mata. itu ya masalah penjelasan itu yang ngapain lagi, orang udah masuk surga kok, gimana? Ya gimana? Ya sudah. Semua ya itu sudah, kan dibawa ada dulu tidur prosesnya. sana, udah jelas ayatnya, udah jelas. Wah, tapi gitulah ya. Nah, teman-teman, ini soal penegakan hukum ya. Karena penegakan hukum di negara tercinta ya memang susah, berat, saudara. Nah ini saya mau ngomong sesuatu. Jadi teman-teman, ada orang yang namanya Rudi Yohanes Hutagalung. Ya. Dia ini orang yang membocorkan data-data perbankan saya di Bank BRI. Nah, jadi data Bank BRI saya itu diretas oleh orang, saya pasti orang dalam. Kasusnya persis seperti Denny Siregar. Loh. Tahu Denny Siregar? Denny Siregar itu seorang konten kreator. Nah, dia melakukan kritik, membuat konten-konten yang kontroversial. Akhirnya apa? Akhirnya seorang pegawai Telkomsel kalau tidak salah itu ya, mempublis, mengambil datanya kemudian dipublis. Ini alamatnya Denny Siregar. Sehingga disebarluaskan. Nah, begitu juga terjadi kepada saya. Iya, terjadi juga kepada saya, saudara. Saya membuat konten-konten yang mengkritik, menjawab oknum-oknum orang Islam yang sering ngomongin agama Kristen. Contohnya seperti ini. Nih, ada orang-orang Islam yang kerjanya itu ngomongin Kristen aja terus nih, kayak gini. Contohnya siapa? Contohnya Donditan nih. Ketika saya kritik, ketika saya mendebat mereka, ada orang yang membeberkan data-data saya lewat Bank BRI. Loh iya. Namanya siapa? Namanya Rudi Iskariot. Nah, oleh Rudi Iskariot udah dibeberkan. Ini alamatnya, ini mutasi saldo rekeningnya. Dilaporkan ke Mabes Polri oleh pengacara saya. Dilaporkan ke Mabes Polri. Apa kata Mabes Polri? Belum masih penelitian. Memang seperti itu. Itulah hukum di negara Konoha tercinta. Jadi kalau kita ngomongin hukum di negara kita, nggak usah terlalu serius, saudara-saudara. Karena hukum di negeri kita itu hanya sendau gurau belaka. Memang seperti
begitu, saudara-saudara. Sendau gurau belaka. Iya. Saya kasih tunjuk. Bukti-bukti sudah jelas ya. Rudi Iskariot alias Rudi Yohanes Hutagalung itu beberin itu, dikasih tahu ini alamatnya, ini saldo mutasi rekeningnya. Itu tahu dari mana dia? Tahu dari orang BRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah, lalu datanglah pengacara saya mengadukan itu. Apakah langsung keluar LP? Nih, udah sampai ke Bareskrim tuh. Tidak bisa langsung keluar LP, saudara-saudara. Nih, jelas tuh. Ya. Ya. Tuh. Tanggal 16 Juli 2026. Tapi belum keluar LP, masih aduan. Ya begitu. Ya mau gimana saudara-saudara ya? Ya kita jangan terlalu banyak-banyak berharap saudara-saudara ya. Jangan terlalu banyak-banyak berharap. Seperti itu. Nah baik, kita lanjutkan kembali ya. Ini diskusi yang berat saudara-saudara. Ayo silakan naik. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Cak Edi Jawa Timur. Cak Edi Jatim. Ya silakan Cak Edi. Halo Cak Edi. Ya bang. Ya silakan bang, nyalakan kamera Anda dulu, silakan. Mari kita berdiskusi dengan baik, silakan. Kamera Siapa, nyala Bang? dulu bang. Sudah nyala bang. Baik. Perkenalkan diri dulu ya bang ya. Abang Muslim bang. Muslim bang. Muslim. Silakan bang. Apa yang mau Anda tanggapi dari diskusi malam ini? Silakan. Saya mau tanggapi. Ini ada 10.000 orang loh bang. Ini yang nonton langsung ya. Belum yang di YouTube yang kemana-mana bang. Silakan. Siap abang. Saya setuju dengan, saya Muslim ya. Saya setuju dengan masih banyak Muslim yang maksudnya itu melanggar syariat Islam kan, seperti itu bang. Saya ingin menanggapi yang tadi ini bang. Tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Itu menurut saya bang, menurut saya pribadi ya. Saya bukan yang paham tentang hadis, tentang tidak paham saya. Cuma itu hanya kesalahan abang memahami kosakata. Kesalahan saya memahami kosakata. Iya. Jadi yang begini, benar Bang, gimana? begini. Yang benar gimana? Saya jelaskan. Gimana? Kosakatanya kan memang sudah jelas. Tidaklah orang itu mencuri jika mencuri itu dalam keadaan beriman. Jadi orang itu kalau dalam keadaan beriman tidaklah akan mencuri, bang. Kebalik itu bangsa. Ini Kan betul, dibalik-balik sama abang. Iya, tidak membalik. Sudah jelas tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman orang itu. Jadi bahasanya dalam kosakatanya kalau orang itu dalam keadaan beriman tidaklah akan mencuri, bang. Kosakatanya seperti itu. Itu beda bang. Jikalau seseorang itu beriman, maka dia tidak mencuri. Nah kalau begitu ya udah jelas. Masalahnya ayatnya bukan begitu. Di ayat Ayatnya itu kan bunyinya kosakata barang siapa. begini, bang. Dalam menjelaskan, memang saya saya kaji ayatnya itu kosakata saja. Tidaklah kan sudah di depan, tidaklah mencuri. Oke, coba abang dengarkan ini ya. Coba abang dengarkan ini ya. Dengarkan. Siap, Coba. abang. Siap. Kita ulang lagi ya bang ya. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Saya tidak sependapat itu. Wa in zana. Ini omongan Nabi. Iya.
Saya tidak sependapat meskipun omongan Berarti Nabi Anda pun- tidak saya Anda tidak itu. sependapat dengan Nabi. Bukan tidak sependapat dengan Nabi, ada yang memang ada yang tidak sependapat, ada yang sependapat seperti itu, Bang. Tidak semuanya kita harus ikuti. Berarti Abang melawan omongan Nabi. Apa? Ya tadi yang dibilang, ada yang doif, ada yang sohih, kan seperti itu. Oke, berarti menurut Anda hadis yang tertulis di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ini doif. Yang mana ini? Hadis yang mana? Yang tidaklah mencuri ini. Iya, terus ada lagi ditambah ya, lagi. oke. Barang Kalau siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga walaupun Nah, berzina jangan walaupun lari ke situ mencuri. dulu. Janganlah, kalau itu saya sepakat, saya tidak sepakat dengan itu. Saya membahas yang ini, yang yang Abang tampilkan ini. Tidaklah mencuri jika mencuri itu dalam keadaan beriman, Bang. Memang iya, kalau orang keadaan beriman tidaklah mencuri, Bang. Bukan begitu bunyi hadisnya nih, kok diputar-putar. Aduh, sebentar nih saya ulangin lagi nih. Kosakatanya saja, Abang ini itu. Anda ini kosakatanya. memutar-balikkan hadis. Hadisnya bukan begitu bunyinya. Astaga. Nih, Anda yang baca hadisnya. Anda yang baca hadisnya ya, jangan saya ya. Perhatikan. Nih, coba Anda baca ini. Astaga, benar-benar dia ini. Oke. Baca hadisnya. Baca, silakan. Mana, Bang? Langsung dari sini saja. Sebentar ya. Sebentar. Langsung baca ini saja. Nabi, ayo baca dari sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Terus. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Oke, jadi ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, dia dikatakan mencuri atau tidak? Gimana? Astaga, Anda malah bingung sekarang. Tadi Anda Poinnya menjelaskan. gini, Bang. Poinnya itu kosakatanya tidaklah. Itu. Oke, tidaklah mencuri. Tidaklah mencuri. Iya. Orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Betul? Iya benar. Iya, memang. berarti ada sebentar, ada orang mencuri nggak di sini? Sebentar, ada orang mencuri nggak di sini? Di mana? Ada orang mencuri nggak di sini? Ada. Ada. Dia mencurinya dalam keadaan beriman nggak? Loh, kembalikan ke tidaklah. Ketidaklah orang itu mencuri kalau dalam keadaan beriman, Bang. Astaga. Tidaklah, perhatikan. Kembalikan ke depan. Tidaklah Kosakatanya itu kembali mencuri. tidaklah. Astaga, dengar. Tidaklah mencuri orang yang mencuri. Jadi tidaklah mencuri orang yang mencuri. Iya, ketika ia beriman. Iya, Bahasanya, makanya waktu dalam Anda penjelasannya nyuri, gini, waktu Anda jangan nyuri, sebentar. begini, Bang. Waktu Anda nyuri, aku beriman kepada Allah dan hari ini aku mencuri. Nah, Tidak seperti itu. mencurinya Penjelasannya tidak seperti itu, Bang. syariat. Ini namanya mencuri syariat. Astaga. Tidak ada, Bang, mana ada mencuri syariat. Berat. Ini loh, Bang. Jangan tidaklah begini mencuri. ya. Jangan Orang yang menyampingkan mencuri. tidaklah. Loh, Gimana? bahasanya gini, kembali ke depan tidaklah. Jangan dikesampingkan kata tidaklah itu apa maksudnya? Oke, tidaklah. Tidaklah apa? Nah, tidaklah orang itu mencuri dalam keadaan Bukan beriman. tidaklah Bang. orang itu mencuri. Bukan tidaklah orang itu mencuri. Maksudnya penjelasannya. Coba saya bacakan. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Berarti di sini Iya, ada betul. orang yang mencuri. Berarti di sini ada orang yang mencuri. enggak. Wah, Salah. kok Kalau ada salah orang sih? yang mencuri dalam keadaan beriman salah, Bang. Memang mereka ini mengingkari ayat-ayat hadis. Bukan mengingkari penjelasannya Memang apa, berat ini keliru. saudara-saudara. Iya kan, Bang? Tidaklah ini orang itu jelas mencuri sekali kalau loh. dalam keadaan beriman. Penjelasan Tidaklah seperti itu. mencuri. Ini loh, tidaklah mencuri orang yang mencuri
ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Yang penting dia setelah itu bertaubat. Ini loh. Tidak bisa. Dan ia Saya tidak sepaham. dan taubat Saya tidak- terhampar meskipun saya muslim, setelah Bang, ya, itu. tidak sepakat Kata kuncinya kalau- ada di sini, Bang. Taubat terhampar setelah itu. Yang penting habis nyuri taubat. Tidak, saya tidak sepakat kalau habis Loh, nyuri, loh, habis loh, korupsi, loh, terus berkorban Mereka masuk surga. ngingkarin Tidak sepakat hadisnya itu. jelas-jelas tertulis. Hadis begitu jelas tertulis, mereka mengingkarinya. Bang, kosakatanya abang itu salah, kosakatanya. Sungguh mereka berada di dalam kenekatan yang nyata, dan mereka itu adalah orang-orang Oke, yang rugi. Oke, memang kita tidak sepaham, Bang, karena abang salah menjelaskan kosakata itu sudah. Iya, karena Anda menipu diri Anda sendiri. Tidak, saya tidak nipu, saya mencuri. Gak ada dengan kata tobat, saya tidak sepaham. Itu didukung dengan mencuri ayat tetap ini. mencuri. Oke, kalau itu nanti kita berdebat terus, tambah Oke, dukungan. siap. Karena kita harus Oke, cari siap. ayat-ayat pendukung. Dengarkan ini, Oke. dengarkan. Oke. Perhatikan. Kalau cuman satu saja, nanti kita debat terus. Sebenarnya bukan debat, Anda mengingkari terus. Nih, kita Bukan kasih ayat mengingkari, sebentar. Ayat tambahan, kosakatanya, Bang, salah. Bang, kasih waktu 30 detik ya. Jangan ngomong ya, jangan ngomong. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarab, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali orang Islam itu. Berzina, mencuri sawit, mencuri brondol, tipu timbangan, masuk surga juga. Iya, masuk surga Teruskan juga. videonya. Teruskan videonya. jangan Masuk dipotong. surga juga. Tidak, Pak. Tidak sepakat, saya tidak Berat sepakat. saudara-saudara. Makanya lanjutkan korupsinya. Lanjutkan. Gak sepakat saya kalau itu masuk surga. Tidak sepakat saya. Tetap tidak sepakat. Aduh. Gimana Pak Mahfud MD tidak pusing. Makanya saya itu ya sebenarnya ketika Pak Mahfud mengkritik Febri Adriansyah karena TikTok dipenuhi oleh ini. Pak Mahfud bilang, ini proses hukum ini luar biasa ini. Kenapa ini luar biasa? Karena ini polisi tidak berani menanganinya. Ini kasus harusnya ditangani sama polisi, biar polisi sama jaksa biar main cakar-cakaran. Karena rakyat rindu mereka cakar-cakaran supaya bersih, kan gitu. Loh, betul. bayangkan kalau polisi sama jaksa mereka garuk-garukan, itu pasti yang kotor-kotor, yang Terbongkarlah semua. bersih. Terbongkarlah semua. Iya. Kasihan polisi-polisi yang baik-baik, kasihan jaksa yang baik-baik. Mereka jadi kena mental. Loh, di mana-mana mereka kena mental karena ada ini, coba. Loh, makanya biarkan jaksa nakal sama polisi nakal main cakar-cakaran. Kami rindu melihat mereka itu cakar-cakaran dan masuk penjara. Oh, gimana? Tapi beginilah hukum kita, saudara-saudara. Ya, saya sepakat, Abang. Untuk hukum di Indonesia memang saya sepakat. Untuk kasus Abang tadi yang diceritakan itu memang ada permainan di situ, saya sepakat. Seperti itu, Bang. Semua orang sudah tahu, Itulah ya.
Tapi Sudah nanti kalau tahu. ke situ kita bahasnya jadi politik sama dengan TV One. Ya, jangan arahkan ke situ, Bang. Jangan arahkan. Bukan, saya nanti ini jadi saya politik ini ingin kita. melihat dari sudut pandang atau kacamata yang lain. Kalau dari kacamata hukum kan sudah hukum itu sudah bagus, prakteknya saja yang nggak ada. Gitu. Prakteknya, Iya, Bang. hukum kita sudah bagus sudah, prakteknya yang masih Benar. kosong gitu. Benar. Seperti itu. Oke, begitu ya Bang ya. Siap, terima kasih ya, Bang. Terima kasih. Sama-sama Bang. Selamat malam. Siap. Baik. Selamat malam, Ya. Abang. Tapi kita nanti jadi malah ngomongin channel ini, malah ganti nanti menjadi channel isu hukum. Baiklah saudara-saudara, karena ini sudah jam 11 malam, bagaimana saudara-saudara? Apakah kita lanjut atau kita rehat? Bagaimana? Karena ini sudah jam 11, takutnya orang-orang pada tidur saudara-saudara. Kita buka sesi mulut netizen atau bagaimana? Boleh? Oke, baik. Kita buka sesi mulut netizen ya. Jadi seputar isu ini boleh ya, silakan teman-teman boleh mengajukan permintaan naik. Sesi mulut netizen. Kita kasih naik ada Baroni. Coba sebentar ini Sumantri ya. Silakan Sumantri. Silakan Sumantri. Sesi mulut netizen ya. Silakan Saudara Sumantri. Halo, halo. Sudah dinaikkan Sumantri ini malah diam dia. Mahal amat sih. Suara kalian tuh kok mahal banget gitu loh. Udah dinaikkan malah diem. Gimana?